Selamat pagi anak-anak. Materi kita selanjutnya hari ini tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Anak-anak, sama seperti di penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, perkalian berbagai bentuk pecahan pun berlaku hal yang sama, yaitu mengubah terlebih dahulu setiap pecahan supaya sejenis agar bisa kita kalikan. Ya, sekarang perhatikan pembahasan contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama ini tentang perkalian pecahan biasa dan pecahan desimal yang hasilnya nanti akan kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Berarti di sini hasilnya diminta dalam bentuk pecahan biasa. 16/9 kali 0,5. Di sini kita ubah pecahan desimal 0,5 menjadi bentuk pecahan biasa. Pecahan desimal 0,5 diubah ke bentuk pecahan biasa, hasilnya sama dengan 5/10. Jadi 16/9 kali 0,5 ini diubah menjadi 16/9 kali 5/10. Karena perkalian bentuk pecahan biasa, maka berlaku pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Jadi 16 dikali 5 hasilnya 80 dan 9 dikali 10 hasilnya 90. 80/90 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan membagi 10. Jadi bentuk sederhana yang kita peroleh sama dengan 8/9. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, perkalian pecahan biasa dan persen, yang hasilnya diminta ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya, 3/16 kali 64%. Di sini ada bentuk pecahan biasa dan bentuk persen. Supaya bisa dikalikan nanti, 64% kita ubah ke bentuk pecahan biasa agar sejenis dengan 3/16. Jadi 64% diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, hasilnya 64/100. Jangan lupa ya, persen itu artinya per 100. Jadi 3/16 kali 64% kita ubah menjadi 3/16 kali 64/100. Nah, sampai di sini sudah sejenis. Sudah merupakan perkalian pecahan biasa. Oke. Jadi untuk perkalian pecahan biasa berlaku sifat pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Pembilangnya di sini 3 dan 64 kita kalikan, hasilnya sama dengan 192 dan penyebutnya 16 dan 100 kita kalikan, hasilnya sama dengan 1600. 192/1600 ini masih bisa kita sederhanakan. Hasilnya sama dengan 6/50. Jadi 192 ini kita bagi dengan 32, hasilnya sama dengan 6. Dan 1600 kita bagi dengan 32 juga, hasilnya sama dengan 50. Ini contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga.
perkalian pecahan desimal dan persen, yang hasilnya diminta dalam bentuk pecahan desimal. Soalnya 77% kali 3,74 ya. Jadi bentuk persen ini akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Jadi 77% diubah ke dalam bentuk pecahan desimal sama dengan 0,77. Jadi 77% kali 3,74 kita ubah setelah agar bentuknya sejenis kita ubah jadi 0,77 kali 3,74. Nah, sekarang sudah sejenis. Dua-duanya merupakan bentuk pecahan desimal. Untuk perkalian bentuk pecahan desimal, jangan lupa yang kemarin. Sebelum kita kalikan, harus kita lihat dulu banyaknya angka di belakang tanda koma untuk pecahan yang pertama dan pecahan yang kedua. Karena banyaknya angka ini akan mempengaruhi hasilnya nanti. Ya, di sini pecahan pertama ada 2 dan pecahan kedua ada 2. Jadi banyaknya angka di belakang tanda koma untuk soal ini ada 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita kalikan dan hasilnya sama dengan 2, 8, 7, 9, 8. Nah, tadi banyaknya angka yang kita peroleh adalah 4 angka di belakang tanda koma. Jadi untuk hasil ini, dari belakang kita hitung 4 supaya kita selipkan tanda koma itu. 1, 2, 3, 4. Jadi tanda koma akan kita selipkan antara 2 dan 8. Jadi hasil perkaliannya sama dengan 2,8798 ya. Oke, semoga video ini bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih.